Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cayano di NI Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan disertai dengan begitu banyak berkat dan orang-orang yang luar biasa sekeliling kita. Teman-teman, saya mau ajak kamu hari ini kita unboxing ya, kiriman dari saudara kita di Bogor nih. Kiriman dari Bogor ini spesial karena ketika beliau ini mengirimi saya, namanya Andri, Bang Andri. Saya bilang pusaka juga karena suatu benda bersejarah, walaupun kan dari Indonesia dan baru pertama kali ini saya mengoleksi suatu pedang atau suatu benda bersejarah yang bukan dari Indonesia. Kita lihat ya sama-sama. Oke. Moga-moga nggak patah guys, karena ini dibungkusnya dengan hanya di koran sama ini aja ya, sama lakban, sama kardus yang tipis saja. Semoga tidak patah. Karena bahaya banget kalau kita ngirim besi atau pedang dengan keadaan hanya kayak gini, tanpa sarung, tanpa dibungkus. Ini saya khawatir dia bengkok ya, tapi kayaknya ini dari besi yang cukup kuat dan kayaknya nggak bengkok. Kita lihat ya. Oke, kayaknya salah senjata saya untuk buka ini, agak susah. Mantap. Oke guys, ini keren banget dan kita mesti hati-hati karena benda ini juga tajam banget. Wah, oke. Wow. Oke guys, ini adalah sebilah pedang yang dibawa dari kalau saya boleh bilang dari Portugis ya, atau mungkin VOC atau Belanda mungkin ya. Saya nggak terlalu menguasai benda-benda bersejarah dari era kolonial, tapi ini adalah salah satu bagian dari sejarah yang istilahnya pada zaman dulu sebagai persenjataan para pendatang dari Eropa yang datang ke Indonesia, yang pada awalnya mereka sangat tertarik dengan rempah-rempah di Indonesia. Dengan begitu suburnya Indonesia, mereka datang untuk berdagang rempah-rempah sampai akhirnya mereka berniat untuk menguasai Indonesia gitu ya. Dan ini adalah salah satu bentuk, kalau saya bilang, pusaka yang dibawa oleh tentara-tentara era kolonial atau mungkin era Portugis juga ke Indonesia untuk sebagai pertahanan diri dan juga sebagai peralatan di dalam kemiliteran mereka gitu ya. Dan ini udah tua banget, usianya mungkin setara dengan era-era kerajaan Majapahit juga. Dan ini sangat luar biasa banget, walaupun kita dapat tanpa sarung, tapi inilah bukti sejarah bahwa bangsa lain pernah ada di Indonesia gitu ya. Dan kalau saya boleh memperbandingkan, saya ada satu pusaka dari daerah Tuban, satu pedang yang kemungkinan dari era yang sama digunakan oleh leluhur kita bangsa Indonesia untuk mempertahankan suatu kemerdekaan gitu ya, dan juga mempertahankan wilayah atau daerah mereka. Jadi di video ini saya pengen mungkin sedikit membandingkan antara pedang era kolonial dengan pedang Indonesia juga yang dipakai untuk melawan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan pedang dan persenjataan yang hampir sama gitu ya. Ini keren banget kalau kita boleh membandingkan jenis besinya. Hampir sama guys. Jadi ini menarik. Besi yang hampir sama yang digunakan juga, walaupun kita punya lebih tebal besinya,
Tapi ini menunjukkan bahwa di era dulu kita mempunyai persenjataan yang hampir sama ya, selain daripada senjata api, karena Indonesia pada zaman itu tidak bisa memproduksi senjata api. Dan inilah senjata yang dipakai oleh para leluhur kita untuk membela tanah air mereka di daerah-daerah mereka gitu ya. Jadi yang satu ini adalah pedang sabet yang kita dapat dari daerah Tuban, dengan kayaknya kalau saya lihat dari jenis besinya kemungkinan era yang sama, era Mataraman. Digunakan dengan desain yang hampir sama, ada jalan darahnya ya kalau di dalam di bahasa pedang itu, yang kalau ada seperti ini namanya jalan darah. Dan di era kolonial ini adalah pedang yang digunakan oleh penduduk di Jawa untuk mempertahankan daerah mereka. Dan inilah adalah pedang lawan mereka gitu ya, yang dipakai oleh King Company atau bangsa Portugis kalau saya boleh bilang. Nah, saya minta maaf teman-teman, saya nggak terlalu menguasai pedang seperti ini. Ini dari era aslinya era mana? Saya nggak lihat ada nomor seri di sini. Kemungkinan ini jauh sebelum era VOC ya. Kemungkinan kalau era Portugis mungkin lebih masuk akal buat saya, karena bentuknya seperti ini, ada seperti ini. Kemungkinan dari era Portugis kan. Kalau benar ini dari era Portugis, kemungkinan eranya juga sama seperti era Mojopahit, dan ini dipakai sebagai rampasan perang atau sebagai hadiah atau sebagai mungkin kenang-kenangan pada era itu, saya nggak tahu. Yang pasti ini ada banyak banget ditemukan di Indonesia, pedang-pedang era kolonial ini. Dan ini merupakan suatu bukti sejarah bahwa Indonesia pernah bertarung dan pernah berperang melawan persenjataan seperti ini. Dan ini adalah senjata yang ada di Indonesia. Kalau saya boleh tunjukkan ke teman-teman. Oke. Jadi bentuknya hampir sama guys, tapi besinya jauh lebih padat. Besi yang tempaan daripada tempaan buatan kita ya. Besinya ada pamornya juga di sini, kelihatan ada sedikit pamor, walaupun ini belum saya bersihkan dan belum diwarangi. Tapi saya berani mengatakan bahwa ini adalah era-era Mataram, belum sampai era Majapahit. Karena dari seni tempanya dan ada jalan darah seperti ini yang kita nggak jumpai di pedang-pedang yang era-era kerajaan gitu ya. Tapi ini adalah salah satu bentuk bukti sejarah. Kita bisa lihat ada bekas-bekas pertarungan di sini, bekas peperangan, dan kita bersyukur banget kita bisa selamatin yang namanya pedang sabet ini dari daerah Tuban, dan merupakan suatu bukti sejarah bahwa Indonesia juga mempunyai persenjataan yang hebat pada zaman itu gitu ya, bukan hanya bambu runcing, tapi pusaka-pusaka yang hebat juga pada zaman itu, dan melawan pusaka-pusaka seperti ini pada eranya. Keren banget. Dan kita bisa lihat pedang saya bilang pedang Portugis ini, pedang era kolonial ini, dari kayu yang sangat keras sekali guys. Ini mungkin kayu besi, kalau saya bilang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Dari patinanya juga kita bisa tahu bahwa ini bukan patina baru, dan dari bentuknya shape-nya masih sangat bagus banget, masih sangat luar biasa sekali. Dan ini bisa menjadi suatu istilahnya inilah ya, hiasan yang sangat bagus banget, walaupun bukan merupakan suatu pusaka Indonesia, tapi ini adalah pusaka di Eropa gitu ya. Dan terus terang saya, walaupun ini ditempa dengan luar biasa, dibuat dengan begitu simetris dan bagus, saya kok nggak bisa merasakan aura di dalam pedang ini gitu ya, selain daripada aura peperangan atau pertempuran. Tapi tidak ada seperti energi yang biasanya seperti saya rasakan pada saat saya membuka suatu atau memegang suatu pusaka. Nah, kemungkinan itulah bedanya pusaka buatan di tanah Jawa atau di Indonesia, di pulau-pulau lain juga yang dibuat dengan ritual-ritual khusus dan dengan doa-doa khusus.
Berbeda dengan benda-benda atau pusaka-pusaka yang dibuat di era-era dari Eropa dengan pusaka yang dari Jawa atau dari daerah lain di Indonesia yang digunakan dengan ritual-ritual khusus. Auranya begitu berbeda gitu loh, energinya begitu berbeda. Kalau kita rasakan pusaka-pusaka seperti ini mempunyai energi atau tingkat radiasi yang berbeda. Saya nggak tahu kenapa, tapi kemungkinan itulah menunjukkan perbedaan antara pisau biasa dengan pusaka yang dibuat oleh empu kayak gitu ya. Dari tingkat radiasi energinya yang mempunyai mungkin fungsi spiritual yang berbeda gitu. Oke, saya nggak tahu apa pendapat kamu tentang ini. Saya percaya inilah kekayaan Indonesia yang kita dapat, kita selamatkan, walaupun istilahnya hanya serpian aja. Ini adalah pedang tanpa warangka, tanpa ada sarungnya, tapi kita boleh diberi kesempatan oleh teman-teman kita dari subscriber Indonesia yang lain untuk kita membuatin video seperti ini supaya teman-teman bisa mempelajari dan bisa istilahnya bernostalgia lah tentang sejarah Indonesia yang pernah berperang untuk mempertahankan kemerdekaannya melawan senjata-senjata seperti ini. Oke teman-teman, itu aja video saya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kita untuk semakin menghargai sejarah, semakin menghargai budaya. Dan masih akan ada banyak banget video yang lain. Saya harap teman-teman gak bosen. Dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya, see you.